Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit sharing ya teman-teman. Kebetulan beberapa saat lalu ada pertanyaan kita tentang usaha Odading Cakwe itu ya teman-teman. Yaitu kendalanya ketika perbedaan ketika memberikan atau menambahkan pengembang atau ragi instan itu bila terlalu banyak dan apabila kurang ya teman-teman, artinya pemberian banyak dan sedikit seperti itu. Nah jadi seperti ini teman-teman, sebelum saya menjawab itu, jadi saya sendiri ya teman-teman, kebetulan pada saat ini memang sedang off untuk jualan, tetapi bukan berarti tidak ada aktivitas untuk jualan, itu ada, tetapi bukan saya sendiri ya teman-teman, karena saya masih ada hal dan kesibukan lain. Jadi saya sendiri sedang off untuk jualan, sedangkan jualan yang ada di teman saya yang pegang orang lain itu masih ada teman-teman, seperti itu. Jadi dengan seperti ini saya bisa menjelaskan sedikit. Jadi berdasarkan pengalaman saya pribadi ya teman, ketika kita memberikan ragi instan atau pengembang ini kan sangat berdampak sekali ya, karena memang salah satu unsur membuat odading dan cakwe ini adalah bahan utamanya adalah pengembang itu sendiri. Karena tanpa pengembang otomatis kita itu tidak jadi seperti roti, artinya itu hanya akan bantatkan seperti itu dan tidak akan menambah volume, dan jumlah pun akan semakin tidak akan banyak seperti itu, intinya seperti itu teman. Nah jadi berarti seperti ini ya teman, ketika kita memberikan ragi instan ataupun pengembang ini sedikit, otomatis itu akan susah naik ya. Tetapi ketika teman-teman bisa caranya atau cara membuat adonan itu sendiri, itu tidak akan berpengaruh, artinya pemberian sedikit pun itu akan bisa ngembang. Tetapi ya teman-teman, kalau bagi teman-teman yang pemula mungkin hindari itu, karena itu akan sangat beresiko sekali, takutnya nanti tidak ngembang. Tapi bagi kita sendiri ya teman-teman, umpamanya contoh nih, kita membuat suatu roti goreng ini atau odading ini dengan takaran tepung terigu itu adalah 5 kilo, dengan kita memberikan 1 sendok makan, itu sudah cukup ya teman-teman. Nah tapi bagi teman-teman pemula seperti itu, bagi teman-teman yang belum memahami ini, biasanya itu akan sangat riskan sekali ya seperti itu, dan akhirnya tidak ngembang, apalagi teknik mengadonnya itu tidak baik kan seperti itu. Nah jadi bukan berarti ya teman-teman ketika memberikan ragi instan itu dengan jumlah sedikit itu tidak ngembang. Nah ini juga kita lihat suasananya ya teman, artinya dalam cuaca ataupun kondisi saat itu, saat kita membuat itu, kalau memang di situ cuacanya panas, itu akan membantu sekali ya teman-teman. Pengembang itu akan membantu sedikit, walaupun kita memberikan sedikit, itu akan sangat berefek sekali, dan sehingga pengembang itu nanti bereaksi dan cepat membuat adonan itu ngembang. Nah berbeda dengan ketika memang pemberian ragi instan ya teman-teman, tahu pengembang ini banyak. Contohnya umpamanya kita kok membuat ini 5 kilo teman-teman memberikannya 4 kilo 4 sendok, maaf ya teman, 4 sendok makan seperti itu. Nah ini akan lebih baik, akan cepat lebih ngembang. Nah tetapi sekali lagi ya teman, ini tergantung cuaca ya teman. Kalau cuaca itu panas tidak perlu kita memberikan sebanyak itu, tapi kalau memang cuaca agak dingin seperti itu, teman-teman memberikannya lebih banyak itu tidak masalah seperti itu. Jadi itu kalau menurut saya pribadi itu tergantung cuaca dan suasana pada saat kita membuat adonan tersebut. Nah kemudian kalau efeknya ya teman, efek di adonan itu sendiri ketika ragi instan itu sedikit atau ketika ragi instan itu banyak, apa seperti itu. Nah ini suatu pertanyaan sebenarnya teman-teman dari teman-teman sendiri. Kalau kita memberikan sedikit, otomatis itu akan lebih tahan, artinya ngembangnya roti itu, kestabilannya itu akan lebih lama ya teman-teman. Kalau kita itu memberikannya sedikit seperti itu, tapi susah pertama untuk ngembangnya. Tapi kalau ketika nanti sudah ngembang, itu dia akan lebih stabil seperti itu. Jadi agak tenggang waktunya itu dia akan semakin lama. Berbeda dengan yang ketika kita memberikannya lebih banyak, otomatis dia tuh reaksinya akan semakin cepat. Nah itu yang pertama ya teman. Jadi dari segi volume pengembangannya itu sendiri akan lebih cepat ketika kita memberikan ragi instan itu lebih banyak daripada yang sedikit. Nah yang kedua, ada faktor lain ya teman, terutama di segi aroma. Dengan pengembang lebih banyak, itu akan membuat aroma itu cepat akan seperti apa ya,
kalau bahasa anunya itu kecut ya, seperti itu. Jadi akan cepat masam karena dengan faktor pengembang yang terlalu banyak ini, tekan terlalu banyak, dia akan membuat tekstur ataupun aroma ini menjadi lebih masam. Nah seperti itu. Jadi ketahanan untuk mengembang itu sangat cepat sekali, sehingga dia itu reaksinya berpengaruh pada aroma itu tersebut ya teman-teman. Nah jadi dua faktor ini yang sangat mempengaruhi sekali ya teman-teman, ketika kita membuat odading atau cakwe, dengan perbedaan ketika kita memberikan sedikit ataupun banyak. Tapi sekali lagi teman-teman, itu kembali ke kita sendiri, karena beberapa hal juga harus kita pertimbangkan ya teman, dari faktor cuaca tadi, kemudian cara kita membuat adonan bisa atau tidaknya. Kan jangan-jangan kita ini baru belajar ya teman, baru belajar membuat adonan, kita memberikannya sedikit ragi instan atau pengembang ini pun akan sangat berisiko. Lebih baik teman-teman memberikannya lebih banyak, tetapi kan kita harus antisipasi nanti ketika kita sudah membuat adonan, sudah kita ratakan, sudah kita potongan, itu lebih cepat lagi untuk menggorengnya, jadi tidak tahan lama kan, seperti itu. Karena resikonya nanti teman-teman ya, ketika kita memberikan ragi instan banyak atau pengembang banyak, dia akan cepat ngembang dan berbau asam kan, seperti itu. Karena tenggang waktunya itu ya tidak lama kalau kita memberikan ragi instan yang terlalu banyak. Nah saran saya teman-teman ya, kalau memang teman-teman umpamanya nih akan membuat adonan sebanyak 5 kilo, kalau saya sendiri ya teman-teman, kalau saya sendiri itu cukup dengan 1 sendok ragi instan ya. Tapi kalau bagi teman-teman saya sarankan ya minimal lah 2 sendok seperti itu, atau 3 sendok makan ya, seperti itu, agar itu stabil dalam proses ngembangnya. Nah, nanti takutnya apa teman-teman? Takutnya ketika kita masih belajar membuat adonan ataupun orang-orang membuat adonan, itu nanti takutnya secara adonan sendiri teman-teman kurang pas kan, seperti itu. Sehingga mengantisipasi, jadi yang penting kalis ya teman-teman. Artinya kalau kita membuat adonan itu, pertama diusahakan yang penting kalis dulu, karena proses kalau sudah kalis, proses ngembangnya itu akan mengikuti ya teman. Jadi akan mempermudah reaksi dari pengembang itu sendiri atau ragi instan sendiri itu membentuk volumenya, seperti itu ya teman, sehingga adonan itu mekar kan, seperti itu. Nah jadi itu ya beberapa perbandingannya ya teman, ketika kita memberikan memberikan ragi instan sedikit ataupun memberikan ragi instan banyak terhadap adonan itu sendiri, dan terhadap roti atau roti goreng dan cakwe yang kita buat kan, seperti itu. Nah jadi itu saja ya teman-teman, sedikit sharing kita. Nah cuma kebetulan saat ini saya tidak berjualan ya teman-teman, tidak berjualan odading dan cakwe, jadi tidak bisa mempraktekkan itu. Tapi ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, dan karena memang walaupun saya tidak berjualan, masih ada tempat kita yang jualan, tapi tidak di sini ya teman, tidak di tempat saya berada ini. Nah seperti itu saja, dan mohon maaf bila teman-teman semua dari jawaban saya ini kurang memuaskan ya teman-teman, dan ini sekedar sharing dan berbagi pengalaman. Oke teman-teman, terima kasih banyak, kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.